Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan Pendidikan Agama Islam termin kedua. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita setelah melaksanakan ujian tengah semester yang baru saja kita hadapi kemarin. Namun sebelumnya mari kita awali pertemuan ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, keberkahan, kesehatan, dan menjadikan kita putra putri solih dan solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama adalah pengumuman hasil UTS ya yang sudah kalian kerjakan. Kemudian ada pembagian kelompok diskusi kelas. Sebentar lagi akan saya share form pembagian kelompoknya. Kemudian nanti di akhir kuliah pada hari ini akan saya berikan sedikit materi seputar tentang sholat. Yang pertama adalah tentang pengumuman hasil UTS. Nanti bisa kalian lihat hasilnya di Google Classroom. Ya, nanti akan saya umumkan berdasarkan nomor induk mahasiswa. Jadi saya tidak akan menyebutkan nama. Silakan diingat-ingat nomor induk mahasiswa masing-masing. Nanti sudah akan tertera hasil ujian tengah semester yang baru saja kalian kerjakan. Yang kedua, ini adalah tentang pembagian kelompok diskusi kelas. Jadi setelah ini nanti kita akan melakukan perkuliahan secara diskusi ya, nanti dimulai minggu depan. Semua materi, tema, dan kisi-kisinya akan saya share di Google Classroom. Nanti saya mohon kepada pengurus kelas, ini karena kelas gabungan ya, ada yang kelas gabungan ini, tolong dibagi kelompoknya. Form yang sudah saya bagi tolong diisi kelompok-kelompoknya mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Sudah ada temanya. Materi silakan dicari sendiri baik lewat buku maupun ada di internet, tapi tetap diolah dengan kata-kata kalian ya, bukan langsung di copy paste. Ini penting untuk mengajari bahwa yang namanya mengutip atau literasi itu tetap harus jalan. Kalau tidak bisa mengubah kata-kata dari kutipan yang Anda kutip, silakan menggunakan aplikasi Spinner ID. Itu adalah aplikasi untuk memudahkan kalian dalam mengolah parafrase atau kalimat yang sudah Anda kutip akan menjadi kalimat lain tetapi intinya sama gitu ya. Yang ketiga, diskusi ini akan kita laksanakan di media WhatsApp grup. Jadi nanti kita maksimalkan di grup WA, ada pembagian kelompoknya, tolong nanti juga di-share di sana, selain juga di GCR. Jadi nanti minggu depan kita mulai perkuliahan secara diskusi. Kelompok yang mendapatkan pilihan pertama, silakan dibuat PPT-nya, kemudian makalahnya, dan juga dibagi pembagian kerjanya mulai dari moderatornya siapa, yang bagian notulen siapa, kemudian bagian menjawab menyampaikan materi siapa. Semuanya dicatat dengan lengkap. Terus nanti ada penilaian. Jadi penilaian dalam diskusi ini akan saya share penilaian diskusi kelas. Nanti setiap
mahasiswa wajib mengisi menilai dari teman yang barusan melakukan presentasi. Ya, nanti rentang nilainya mulai dari 50 sampai 100 poinnya. Jadi itu adalah nilai tambahan baik yang sudah mendapatkan nilai bagus di UTS-nya ataupun kurang, nanti akan bisa ditambahkan poin penilaiannya dari presentasi atau dari penilaian teman-temannya ini. Ya, itu sekilas tentang diskusi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kalau ada pertanyaan atau yang kurang jelas silahkan ditulis di GCR Google Classroom, nanti akan saya bahas itu ya, kalau ada yang masih belum jelas tentang metode perkuliahan kita mulai minggu depan. Ya, selanjutnya kita akan sedikit memberikan materi tentang seputar sholat. Ini penting ya, karena saya barusan membuka sebuah kitab namanya Tangkihul Qaul. Ini adalah kitab yang membahas tentang keutamaan-keutamaan ibadah. Salah satunya adalah ibadah tentang sholat. Apa saja yang terpenting dalam sholat? Dalam kitab ini dijelaskan as-sholatu silatun bainal abdi wa rabbihi. Sholat adalah hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Jadi kalau kita sedang melakukan sholat, berarti kita sedang melakukan komunikasi dengan Allah. Ya, jadi kalau dalam posisi sholat, ya selain kita sedang berdialog dengan Allah, ya harus sopan, harus tawadhu dan khudu ya, kudur. Artinya tidak boleh dibuat main-main karena kita sedang berkomunikasi. Fiha ijabatul du'a, di dalam sholat itu juga ada dikabulkannya sebuah doa. Karena sholat juga artinya adalah doa, artinya adalah doa, maka setiap apa yang kita panjatkan, kita baca, semuanya mengandung dengan doa. Makanya dalam posisi sholat, usahakan dalam posisi betul-betul meminta kepada Allah. Wa qabulul a'mali, dan diterimanya amal. Ini dengan sholat, amal-amal kebaikan kita akan diterima oleh Allah, karena adalah sholat adalah barometer seluruh amal kebaikan yang kita lakukan. Wa barakatun fi rezeki, dan memberikan berkah pada rezeki kita. Jadi sholat juga akan berdampak pada berkahnya rezeki yang kita dapatkan. Kalau kita kurang istiqomah sholatnya, rezekinya berarti kurang barokah. Warahatun fil abdani, dan juga sebagai ketenangan atau fil badani, dalam badan. Jadi badan kita semakin tenang, bukan cuma badan kita, termasuk jiwa kita, hati kita akan menjadi tenang kalau kita sudah melaksanakan sholat. Fasitrun bainahu wa bainan nari, dan termasuk penghalang antara kita dan api neraka. Jadi sholat ini ada menjadi tameng kita nanti di akhirat dari jilatan api neraka. Wasiqalun fil mizani, dan sholat juga termasuk akan menambah timbangan amal kebaikan kita ketika kita memasuki yaumul mizan di hari akhir nanti. Wajawazun ala sirati, dan juga termasuk mempermudah kita dalam meniti siratal mustaqim nanti di hari akhir nanti. Dan yang terakhir, wa miftahul jannati, salat adalah kunci masuk surga. Ini adalah beberapa keutamaan dan hikmah dari menjalankan kewajiban sholat. Ya, mudah-mudahan kita bisa laksanakan dengan istiqomah dan diberikan kemudahan dalam menjalankan sholat, supaya kita mendapatkan tadi berkahnya rezeki, badan yang sehat, terhindar dari api neraka, dan juga menjadi kunci masuk surga. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri perkuliahan pada hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.